Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga hari ini Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan jasmani dan rohani, serta dikelilingi keluarga yang penuh kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tahukah Bapak Ibu, selama lebih dari 15 tahun saya mendampingi pasien lansia, saya sering melihat satu kebiasaan sederhana yang ternyata bisa membawa dampak besar. Banyak orang tua kita rajin makan buah setiap hari karena percaya buah pasti menyehatkan. Memang betul, buah adalah ciptaan Allah yang penuh vitamin dan serat. Tapi sayangnya tidak semua buah cocok untuk tubuh lansia yang fungsi organnya sudah mulai menurun. Saya pernah merawat seorang nenek yang tampak sehat, tetapi hanya karena minum jus jeruk setiap pagi, lambungnya justru semakin rusak. Ada juga pasien saya yang rajin makan pisang, tapi akhirnya kadar kaliumnya terlalu tinggi sampai mengganggu jantung. Dari pengalaman-pengalaman ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu lebih bijak memilih buah. Jangan sampai niat baik memberi nutrisi justru berubah jadi bumerang. Yuk dengarkan penjelasan saya sampai akhir. Dan kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, sebelum Anda menonton lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. End video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik agar kita bisa terus belajar menjaga kesehatan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa semakin bertambah usia organ tubuh juga ikut menua. Lambung makin sensitif, ginjal tidak sekuat dulu, jantung juga butuh perhatian lebih. Karena itu, makanan yang dulunya aman belum tentu masih aman saat usia sudah di atas 60 tahun. Contohnya buah-buahan. Buah memang kaya vitamin, serat, antioksidan. Tetapi beberapa buah memiliki kandungan asam gula atau kalium yang jika berlebihan dapat memicu masalah. Asam lambung naik, gula darah, melonjak, tekanan darah tidak stabil. Semua ini sering terjadi karena kita kurang hati-hati memilih buah. Sebagai dokter yang sudah 15 tahun mendampingi orang tua, saya sering menemukan kasus lansia yang awalnya merasa sehat, tapi ternyata diam-diam pola makannya salah. Karena itu penting sekali untuk kita pahami mana buah yang baik dan mana yang harus dibatasi. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Mari kita lanjut ke pembahasan 6 buah yang harus diwaspadai oleh lansia. Saya akan jelaskan satu persatu beserta kisah nyata agar Bapak Ibu lebih mudah memahami. Satu jeruk Bapak dan Ibu, siapa yang tidak kenal jeruk? Rasanya segar, kaya vitamin C, sering kita anggap sebagai penambah daya tahan tubuh. Banyak lansia suka minum jus jeruk di pagi hari agar merasa bugar. Tapi tahukah Bapak Ibu, jeruk ternyata bisa menjadi masalah kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi lansia yang punya lambung sensitif. Jeruk mengandung asam sitrat yang tinggi. Jika lambung Bapak Ibu sudah tipis atau pernah punya riwayat maag asam dari jeruk, bisa membuat dinding lambung iritasi. Akibatnya muncul rasa perih, kembung, mual, bahkan diare. Selain itu, vitamin C yang berlebihan juga bisa merangsang produksi asam lambung. Saya teringat salah satu pasien saya, namanya Bu Reni, usianya 72 tahun. Setiap pagi, Bu Reni rajin minum segelas jus jeruk segar. Beliau percaya jeruk akan membuat tubuhnya lebih kebal. Tapi beberapa bulan kemudian, Bu Reni datang ke saya sambil mengeluh perutnya, sering perih, terasa kembung, dan kadang buang air besar, tidak lancar. Setelah saya periksa, ternyata lambung Bu Reni memang sudah sensitif karena faktor usia. Jus jeruk yang rutin diminum setiap pagi
justru membuat produksi asam lambungnya meningkat. Saya sarankan Bu Reni untuk mengurangi konsumsi jeruk dan menggantinya dengan buah lain yang lebih bersahabat untuk lambung seperti apel atau pir. Alhamdulillah, setelah 2 minggu mengganti pola makan, keluhan Bu Reni mulai mereda. Inilah pelajaran untuk kita semua, jeruk memang baik, tapi kalau berlebihan bisa jadi masalah. Jadi, Bapak Ibu, batasi konsumsi jeruk maksimal 1-2 buah per hari dan jangan minum jus jeruk saat perut kosong. Insya Allah, lambung akan tetap sehat. 2 pisang bapak dan ibu buah kedua yang perlu kita waspadai adalah pisang. Pisang ini sering jadi camilan favorit karena manis lembut dan mengenyangkan. Banyak orang tua memilih pisang untuk sarapan ringan atau pengganti nasi kalau sedang tidak enak makan. Pisang memang mengandung kalium tinggi, baik untuk menjaga fungsi otot dan tekanan darah. Tapi, bagi lansia dengan masalah ginjal atau jantung, pisang justru bisa jadi bumerang. Kenapa? Begitu tubuh kita butuh kalium untuk menjaga keseimbangan cairan dan kinerja otot. Namun, jika ginjal Bapak Ibu tidak lagi bekerja sebaik dulu, kalium dari pisang tidak bisa dibuang dengan optimal. Akibatnya, kalium menumpuk di dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Hiperkalemia dapat memengaruhi detak jantung, membuat irama jantung tidak teratur, bahkan berisiko serangan jantung mendadak. Saya masih ingat Pak Joko, pasien saya, usia 68 tahun, menderita penyakit ginjal kronis. Beliau sangat suka makan pisang, hampir tiap pagi 1 pisang, kadang ditambah di salad atau jus. Awalnya, Pak Joko merasa energinya cukup stabil. Tapi, beberapa bulan kemudian, Pak Joko sering merasa pusing jantung berdebar, bahkan sempat pingsan di halaman rumah. Setelah dirawat dan dicek laboratorium, ternyata kadar kalium Pak Joko sangat tinggi. Penyebabnya, pisang yang dikira sehat itu dikonsumsi terlalu sering. Saya pun menjelaskan bahwa ginjal Pak Joko tidak sanggup membuang kalium berlebih. Akhirnya, saya sarankan untuk benar-benar membatasi makan pisang, mengganti dengan buah lain yang rendah kalium seperti apel atau beri. Alhamdulillah, dengan pola makan yang baru, kondisi Pak Joko membaik, jantungnya kembali stabil. Dari kisah ini, semoga Bapak Ibu ingat, pisang memang bergizi, tapi bagi lansia yang punya masalah ginjal atau jantung harus diatur jumlahnya. Kalau perlu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi agar asupan kalium tetap aman. 3 durian bapak dan ibu buah ketiga yang harus diwaspadai terutama bagi lansia adalah durian. Siapa yang tidak suka durian buah ini terkenal dengan rasa manis, tekstur creamy, dan aroma yang khas. Banyak orang menganggap durian sebagai raja buah. Tapi hati-hati bagi Bapak Ibu yang punya tekanan darah tinggi atau diabetes, durian bisa jadi ancaman tersembunyi. Kenapa durian berbahaya? Durian mengandung kalori, gula, dan lemak cukup tinggi. Kandungan gulanya dapat memicu lonjakan kadar gula darah, sedangkan kadar kaliumnya juga bisa menaikkan tekanan darah. Untuk lansia yang sudah punya hipertensi atau diabetes, makan durian berlebihan sama saja menambah beban kerja jantung dan pembuluh darah. Saya masih ingat betul seorang pasien saya, Pak Wira, usianya 70 tahun, sudah lama menderita hipertensi dan diabetes. Beliau sangat suka durian, apalagi kalau musim panen tiba. Suatu malam, Pak Wira makan durian sebagai camilan sebelum tidur. Esok paginya, beliau merasakan pusing hebat, nafas terasa sesak, badan gemetar, dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah Pak Wira melonjak drastis, kadar gula darahnya juga sangat tinggi. Dokter jaga waktu
itu langsung menanyakan riwayat makan Pak Wira. Ternyata biang masalahnya adalah durian. Setelah itu saya sendiri menasihati Pak Wira agar benar-benar menghindari durian dan lebih disiplin menjaga pola makan. Alhamdulillah, setelah mengganti durian dengan buah rendah gula dan rendah kalium, kondisi Pak Wira perlahan stabil. Bapak dan Ibu, dari kisah Pak Wira, kita belajar meskipun durian lezat bagi lansia, dengan hipertensi atau diabetes durian justru bisa memicu masalah serius. Jadi bijaklah. Kalau rindu makan durian, cicip sedikit saja, tapi lebih baik hindari sama sekali jika dokter tidak menganjurkan. Bat alpukat. Bapak dan Ibu, buah keempat yang sering disangka selalu aman adalah alpukat. Alpukat terkenal karena lemak sehatnya, yaitu lemak tak jenuh tunggal yang bisa membantu menurunkan kolesterol jahat dan menjaga jantung tetap sehat. Banyak lansia rajin makan alpukat karena merasa ini alternatif lemak yang lebih baik dibanding gorengan atau santan. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan, meskipun lemak alpukat termasuk lemak sehat, kalau dikonsumsi berlebihan, tetap bisa menambah total asupan kalori dan lemak harian. Bagi lansia yang sudah punya kolesterol tinggi, kelebihan lemak bisa memicu penumpukan lemak di pembuluh darah. Kalau dibiarkan, risiko penyakit jantung atau stroke jadi lebih besar. Saya teringat Bu Heni, pasien saya yang usianya 75 tahun. Beliau punya riwayat kolesterol tinggi. Setiap pagi, Bu Heni rajin makan setengah buah alpukat sebagai sarapan. Beliau pikir dengan cara ini kolesterolnya akan turun. Tapi beberapa bulan kemudian, Bu Heni sering merasa cepat lelah, nafsu makan menurun, kadang sesak napas. Setelah tes darah, ternyata kadar kolesterol dan trigliseridanya justru meningkat. Saya pun menjelaskan, lemak sehat tetap harus dikontrol. Saya minta Bu Heni mengurangi alpukat dan menggantinya dengan kacang-kacangan atau ikan berlemak baik dalam porsi kecil. Alhamdulillah, perlahan Bu Heni merasa lebih bugar dan kolesterolnya turun. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau punya riwayat kolesterol tinggi, makan alpukat boleh tapi secukupnya saja. Jangan berlebihan. Semua yang berlebihan meski sehat tetap bisa jadi masalah. Bijaklah memilih sumber lemak agar jantung tetap kuat di usia senja. 5 nangka Bapak dan Ibu buah kelima yang perlu diwaspadai adalah nangka. Siapa yang tidak suka nangka buah ini rasanya manis, teksturnya legit, sering dijadikan campuran kolak atau camilan di rumah. Namun, di balik rasanya, yang manis nangka punya kandungan gula alami yang cukup tinggi. Bagi lansia yang punya diabetes atau masalah metabolisme nangka bisa jadi bumerang. Tubuh lansia biasanya tidak lagi seefisien orang muda dalam mengatur kadar gula darah. Jika makan nangka terlalu banyak, kadar gula darah bisa melonjak tiba-tiba. Ini yang sering tidak disadari karena banyak orang mengira gula alami dari buah pasti aman. Saya pernah menangani Pak Fadil, usia 74 tahun, menderita diabetes tipe 2. Setiap ada acara keluarga Pak Fadil selalu makan nangka karena menurut beliau nangka lebih sehat dibanding kue manis. Awalnya beliau merasa baik-baik saja, tapi lama-lama Pak Fadil sering merasa haus cepat lelah, bahkan pusing. Setelah dicek kadar gula darahnya melonjak tinggi. Saya pun menjelaskan, meski nangka alami gulanya tetap bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Saya sarankan Pak Fadil mengganti nangka dengan apel atau pir yang lebih rendah gula. Alhamdulillah, kadar gulanya berangsur stabil setelah pola makannya diubah. Bapak Ibu yang punya diabetes, jangan tertipu rasa manis alami. Makan nangka boleh, tapi secukupnya jangan berlebihan. Pilih buah yang lebih aman,
kontrol gula darah secara rutin, insya Allah tubuh tetap kuat di usia lanjut. Nama mangga. Bapak dan ibu buah keenam yang juga sering luput dari perhatian adalah mangga. Siapa yang tidak tergoda dengan mangga matang yang manis harum dan segar? Mangga kaya vitamin C, beta-karoten dan antioksidan yang baik untuk imun dan kesehatan kulit. Tapi, hati-hati di balik rasanya, yang lezat mangga juga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Bagi Bapak Ibu yang menderita diabetes atau gangguan gula darah, mangga bisa menyebabkan lonjakan kadar gula kalau dimakan berlebihan. Karena indeks glikemiknya cukup tinggi, mangga cepat menaikkan kadar gula darah, terutama jika dimakan dalam jumlah besar. Saya teringat Bu Tuti usia 68 tahun, salah satu pasien saya yang menderita diabetes tipe 2. Beliau sangat suka mangga, sering menjadikannya camilan siang hari. Bu Tuti berpikir mangga lebih aman daripada makanan manis lainnya. Namun, beberapa bulan kemudian, Bu Tuti mengeluh sering merasa lapar, cepat lelah, dan pusing. Setelah tes gula darah, hasilnya melonjak jauh di atas normal. Saya pun menjelaskan bahwa mangga sebaiknya dibatasi. Saya sarankan Bu Tuti mengganti mangga dengan buah yang memiliki indeks glikemik lebih rendah seperti apel atau buah beri. Alhamdulillah, sejak pola makan diatur ulang kadar gula, Bu Tuti stabil dan keluhannya berkurang. Jadi, Bapak Ibu, mangga memang lezat dan bermanfaat, tapi bagi lansia dengan diabetes, jangan makan berlebihan. Kendalikan porsi, pilih buah yang lebih aman, insya Allah kesehatan tetap terjaga. Bapak dan Ibu, dari 6 buah yang sudah kita bahas tadi, kita bisa melihat satu pola yang sama. Apapun yang berlebihan, meski terlihat sehat, tetap bisa menjadi bencana kalau tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh lansia. Jeruk bisa memicu asam lambung pisang, menumpuk kalium durian, melonjakkan gula, dan tekanan darah alpukat, menambah lemak darah nangka, dan mangga meningkatkan kadar gula. Semua ini sering terjadi diam-diam tanpa kita sadari. Karena itu, jangan ragu untuk rutin memeriksakan diri ke dokter atau ahli gizi. Dengan pemeriksaan rutin, Bapak Ibu akan tahu buah mana yang aman, berapa porsinya, dan bagaimana cara mengatur pola makan agar tetap nikmat tapi tetap sehat. Insya Allah, dengan ilmu dan kehati-hatian, kita bisa mencegah risiko penyakit yang lebih besar. Sekarang, mari saya rangkumkan pelajaran pentingnya sebelum kita akhiri bersama-sama. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mari kita simpulkan 3 hal penting dari pembahasan hari ini. Pertama, tidak semua buah cocok untuk lansia. Pilih buah sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Kedua, jangan pernah makan berlebihan meski buah terlihat sehat. Semua harus sesuai porsi dan kemampuan tubuh. Ketiga, selalu konsultasikan pola makan dengan dokter atau ahli gizi agar tidak salah langkah dan kesehatan tetap terjaga. Sekarang coba tanyakan pada diri sendiri, buah apa yang selama ini Bapak Ibu makan terlalu sering, dan apa satu langkah kecil yang bisa Bapak Ibu ubah mulai besok agar lebih sehat. Kalau Bapak Ibu merasa video atau tulisan ini bermanfaat, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Bapak Ibu, semua memberi kesehatan, lahir batin, dan umur panjang yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.